Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi masih bersama dengan saya, Pastor Glenn Latuheru. Dan masih bersama program Bible and Coffee. Haleluya. Hari ini saya sedang di ayunan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau lama-kelamaan saya di sini saya bisa tidur lagi gitu. Aduh, enak di timang-timang gitu kan, digoyang-goyang. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kekristenan kita merupakan kekristenan yang sedang tidur. Itu yang akan kita bahas pagi hari ini sebagai renungan firman Tuhan yang akan kita pelajari. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Tuhan memelihara kami sepanjang malam, maka kami boleh ada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan topang kami di sepanjang hari ini, kami rindu firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, sama-sama kita belajar 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Kita akan belajar dan sama-sama kita lihat, jangan sampai kita jadi anak Tuhan yang tertidur, dinabobokan oleh dunia. Kita bilang begini, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jangan sampai kita tertidur, melainkan kita harus berjaga-jaga dan sadar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kita perlu berjaga-jaga? Karena iblis menyamar seperti malaikat terang. Kita perlu berjaga-jaga karena supaya kita bisa membedakan mana serigala, mana domba. Hari ini kita belajar mesti waspada. Hari ini kita belajar mesti berjaga-jaga supaya kita bisa membedakan mana terang, mana gelap. Karena Alkitab bilang orang yang tidur akan tidur pada waktu malam. Sehingga akhirnya dia tidak sadar apa yang dia sedang lakukan. Banyak sekali anak-anak Tuhan gak sadar sudah punya istri, gak sadar sudah punya suami. Sehingga akhirnya bisa saja menggoda istri orang, bisa saja menggoda suami orang. Bayangkan, banyak anak-anak muda, orang-orang Kristen tidak sadar kalau dia adalah anak Tuhan. Sehingga gaya pacaran liar, saudara. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan, bahwa baiklah kita berjaga-jaga, jangan sampai kita tertidur. Baiklah kita ingat bahwa kita adalah anak-anak siang. Sehingga pada akhirnya kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, kalaupun Tuhan datang kali yang kedua, kita didapati berjaga-jaga. Jangan sampai kita sama seperti orang wanita-wanita yang bodoh, yang tidak berjaga-jaga, akhirnya tertinggal dan pintu tertutup. Biarlah pagi hari ini kita diingatkan, biar sepanjang hari ini kita hidup berjaga-jaga. Kita hidup berjaga-jaga bukan karena kita takut. Kita hidup berjaga-jaga karena kita tahu ada iblis menyamar seperti malaikat terang. Kita hidup berjaga-jaga bukan karena kita takut, kita khawatir, karena kita tahu ada serigala berbulu domba. Kita harus waspada supaya kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Waspadalah, waspadalah. Jangan sampai kita tertidur dan pada akhirnya kita tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami harus tetap terus berjaga-jaga, kami harus tetap waspada. Biarlah pagi hari ini firman-Mu meneguhkan kami. Tuhan, tolong kami, sehingga hari-hari ini kami tidak tertidur dan kami terlelap. Kami tidak mau dininabobokan oleh dunia ini. Kami harus tetap waspada, kami harus tetap berdiri teguh. Karena Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang memampukan kami. Hamba berdoa, berkati teman-teman Bible and Coffee pada pagi hari ini. Urapan-Mu ada atas mereka, kuasa-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tetaplah berjaga-jaga.